Halo semuanya, balik lagi bersama aku Febriansyah Putradela dengan 3 digit NIM akhir 008 dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini, pertemuan kali ini tuh aku akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar mengenai mata kuliahku, yaitu praktikum mekatronika dan robotika, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai apa itu PCB atau printed circuit board dan bagaimana kita cara membuat skematik untuk merancang sistem pada PCB seperti itu. Oke, kita next. Nah, topik pembahasan yang akan aku bawakan pada kali ini yaitu mengenai PCB-nya itu sendiri, apa itu PCB, lalu juga ada jenis-jenis PCB. Lalu di sini kita akan menggunakan software Isieda. Lalu juga kita akan menginstal Isieda, juga membuat skematik PCB pada software Isieda seperti itu. Oke, langsung saja deh teman-teman. Jadi di sini adalah printed circuit board atau yang bisa kita sebut PCB, merupakan papan sirkuit cetak yang berfungsi sebagai tempat memasang dan menghubungkan komponen elektronika. Nah, PCB itu biasanya menggantikan kabel-kabel manual ya teman-teman, yang seperti menjuntai itu kita gunakan PCB ini agar jalur-jalur itu dapat tersusun secara rapi gitu ya teman-teman. Dan biasanya penggunaannya itu ada dalam robot, IoT, juga sistem kontrol industri yang berfungsi sebagai pusat distribusi sinyal dan daya seperti itu. Oke, lanjut, ada jenis PCB di sini ya teman-teman. Nah, ini ada 3 jenis PCB yang sebenarnya ada gitu ya teman-teman, namun aku di sini memberikan single dan double layer. Nah, single layer ini bisa teman-teman lihat, ini tampilannya lebih sederhana dibandingkan yang double layer. Kenapa begitu? Karena yang single layer ini biasanya kita menggunakan skematik sederhana ya teman-teman, karena jika kita menggunakan single layer namun dengan tingkat kerumitan seperti ini, maka PCB tidak akan kuat, akan menyebabkan short atau ledakan yang jika dipaksakan itu akan terjadi. Nah, bedanya dengan double layer di sini, eh, ketika single layer yang teman-teman bisa lihat di sini ya, ini merupakan single layer. Double layer itu ketika papan seperti ini dibalik, maka skematik gambar di sini akan sama ya teman-teman. Jadi depan dan belakang di print sesuai dengan yang ada di depan gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan secara bolak-balik itu lebih aman ya teman-teman. Itulah disebut dengan double layer atau ada double tingkat daripada skematik PCB tersebut. Nah, lalu juga ada multi layer. Nah, multi layer ini merupakan lebih dari 2 layer yang biasanya PCB satu dengan PCB lainnya itu ditumpuk sehingga menciptakan tumpukan-tumpukan PCB ya teman-teman. Itu bisa digunakan dengan tingkat kesulitan skematik yang lebih tinggi ya teman-teman. Namun itu sepertinya jarang digunakan ya teman-teman. Oke. Nah, material PCB yang sering digunakan yaitu ada di FR4 ya teman-teman, sorry. FR4 ini merupakan bahan fiberglass yang dilapisi oleh epoxy resin ya teman-teman. Material ini lebih kuat, tahan panas, dan memiliki isolasi listrik yang sangat baik ya teman-teman. Nah, juga di sini kita perlu memperhatikan ketebalan os atau ketebalan dari jalan-jalan ini teman-teman. Yang putih-putih ini merupakan jalan dari listrik daya yang akan dilewati ya teman-teman. Itu biasanya kita sebut sebagai os ya teman-teman. Nah, di sini kita biasanya menggunakan 1 atau 2 os ya teman-teman, yang artinya ketebalan tembaga standar dan cukup untuk arus yang kecil hingga menengah. Nah, apa jadinya ketika kita memberikan tebal tembaga 1 os namun kita memberikan daya yang sangat tinggi, itu akan menyebabkan short atau kerusakan ya teman-teman, yang nantinya akan menyebabkan ledakan ketika diberikan daya dari listrik rumah tangga ya teman-teman. Karena itu juga pernah terjadi ketika saya mencoba menghubungkan dengan os yang kecil, maka dia akan kalah ya teman-teman. Jalur ini akan terbakar dan hilang. Maka dari itu kita harus menyesuaikan dengan ukuran daya yang akan kita berikan ya teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut mengenai apa itu Isieda ya teman-teman. Isieda sendiri merupakan software desain elektronik berbasis online ataupun offline ya teman-teman, yang terintegrasi langsung dengan
CSG, dan JLC PCB, yang artinya kita bisa mencari komponen sekaligus langsung memproduksi PCB dari satu platform seperti itu ya teman-teman. Jadi di PCB ini kita sistemnya tuh bisa secara online atau seperti software Proteus gitu. Kita bisa menggunakan skematik yang ada, namun kita juga bisa sekaligus mengorder komponen tersebut di dalam isi EDA ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu beberapa fitur yang ada di isi EDA ini antara lain yaitu skematik, editor untuk menggambar rangkaian, PCB editor layout, LCSG library untuk mencari komponen lengkap dengan harga-harga yang diberikan gitu ya teman-teman. Lalu ada IRC untuk mengecek error skematik apakah terdapat error atau kegagalan atau tidak di IRC, dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, tersedia juga dua varian ya bisa dibilang gitu. Ada yang biasa, ada biasa, dan juga ada yang pro. Bisa teman-teman bedakan sendiri ya teman-teman. Ketika dia pro, maka fitur library dan banyak hal lagi yang tidak ada di isi EDA yang normal seperti itu. Oke, karena di sini aku sudah menjelaskan pembukaan di awal, maka kita akan langsung peragakan gitu cara menginstal lalu juga membuat skematik pada isi EDA. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku akan Oke teman-teman, jadi pada kali ini aku akan memberitahu cara menginstal isi EDA dan juga akan kita buat rangkaian skematik PCB sederhana gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita bisa menggunakan Microsoft ataupun Chrome ya teman-teman. Namun di sini aku menggunakan Microsoft. Oke, kita fullkan. Ambil. Nah, di sini kita keywordnya itu download isi EDA. Nah, di sini isi EDA kita pencet. Nah, di sini ada dua edisi ya teman-teman, ada yang pro dan ada yang standar. Nah, kita gunakan yang pro ya teman-teman. Klik ini. Nah, di sini saya sudah mendownload ya teman-teman agar lebih cepat. Nah, ini kita buka, open file. Oke, langsung saja kita setup ya teman-teman. Yes. Oh, nampaknya double triple teman-teman. Sebentar. Satu aja teman-teman. Oke, next. Save next. Program pro. Oke, next. Oke, next. Tinggal next aja teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, finish. Mari kita buka softwarenya teman-teman. Nah, isi EDA Pro. Oke.
aja ya teman-teman. Sigin, kita sigin menggunakan ini dulu ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Note tadi kita open file. Copy. Oke teman-teman, jadi nampaknya kita harus membuat akun aktivasi dulu ya teman-teman. Tadi seperti bisa dilihat, aku sudah mempunyai akun sebelumnya, namun di ada standar, tapi ternyata bisa kita loginkan di Iseda Pro gitu ya teman-teman. Oke. Setelah ini kita membuat project ya teman-teman. New project. Oke, next kita membuat full wave rectifier FWR aja. FWR, full wave rectifier. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tampilan dari skematik yang ada di ICD ya teman-teman. Jadi di sini ada library yang digunakan ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini library-nya. Kita akan nah, ada resistor di sini. Nah, kalau misalkan kalian tidak menemukan di sini, kalian bisa mencarinya di sini. Nah, di sini juga ada dengan berbentuk gambar maupun simbol seperti ini. Namun, ketika kalian pencet simbolnya, biasanya ada bentuk gambar di bagian kanan bawah ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa melihat bahwasannya simbol itu tuh sebenarnya komponen berbentuk apa sih. Nah, selain itu juga di sini juga terintegrasi dengan GLC PCB yang mana kita bisa mengorder langsung di sini teman-teman. Bisa kita klik, nanti akan menuju web order dari GLC PCB tersebut. Nah, di sini aku akan mencoba membuat project itu full wave rectifier atau penyarah arus ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan KBP-C jenis dari komponennya teman, atau dioda rectifiernya. Nah, di sini kita pencet aja. Nah, langsung kita taruh di situ. Selanjutnya komponen lainnya kita akan menggunakan resistor teman-teman. 2 buah resistor, 1 2.
Oke, selanjutnya ada komponen ini ya teman-teman, komponennya. Nah, kenapa aku taruh di situ karena beberapa nama komponen tidak sesuai dengan apa yang kita sudah tahu gitu. Jadi ada nama-nama berbeda yang digunakan oleh isi ada ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari tahu dulu, bisa dengan bantuan GPT ataupun AI lainnya teman-teman, agar mempermudah mencari komponen. Nah, kenapa aku menggunakan web juga nih teman-teman? Karena sebelumnya aplikasiku sempat error, aku belum cari tahu kenapa itu terjadi ya teman-teman. Jadi untuk memperagakannya kurang lebih sama sih teman-teman. Oke, kita juga menggunakan resistor. Nah, teman-teman juga bisa lihat jenis-jenis resistornya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ketika aku mencet gambarnya maka akan menuju link pembelian ya teman-teman. Jadi di sini ada di flash, jangan lupa ya teman-teman. Oke, nah ketika kita sudah mengumpulkan komponen ya, maka di sini kita akan coba untuk menyusun atau merangkai menggunakan jalur-jalur yang menghubungkan komponen dengan komponen lainnya teman-teman. Kita rotate terlebih dahulu. Nampaknya terdouble ya teman-teman. Jadi kita coba hapus dulu. Oke, kita susun secara rapi ya teman-teman. Nah, ada satu lagi, kita lupa menggunakan fuse holder ya teman-teman, agar menghindari kerusakan pada saat terjadi konslet atau kesalahan dalam perhitungannya teman-teman, agar komponennya tidak langsung rusak, namun fuse-nya akan meledak karena terbuat dari kaca teman-teman. Sudah, kita akan menghubungkan satu sama dengan yang lain ya teman-teman. Oke, kita hubungkan, kita berikan ini sebagai input satu di kita tambahkan line ya teman-teman menggunakan ini penggaris. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu, lalu setelah
itu terhubung, kita hubungkan kaki atas, kanan, kotak ya teman-teman. Jadi ini ini lalu ini ke fuse. Nah, fuse ini kita berikan ke resistor ya teman-teman. Oke teman-teman, ketika sudah dihubungkan satu sama lain, kita membuat desain ke PCB. Oke, kita play. Nah, mungkin kita sedikit rapikan kembali ya teman-teman. Agar lebih rapi. Oke, lalu bisa kita root secara otomatis ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa lihat seperti apa dua dimensinya. Nah, kemungkinan akan seperti ini, dan kita juga bisa melihat seperti apa tiga dimensinya teman-teman. Nah, akan seperti ini. Nah, ini bisa kita buat secara otomatis juga ya teman-teman, jika teman-teman inginkan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku share kepada teman-teman. Mohon maaf jika masih ada kurang-kurangnya atau salah-salah kata dalam saya menyampaikan. Jika ada ketidaksesuaian, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah semuanya.